Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Fadila Nuryantika dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang, BP 2020. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu karangan ilmiah. Yang pertama, hakikat karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang kedua adalah ciri-ciri karangan ilmiah. Yang pertama adalah objektif, tidak memihak kepada siapapun tetapi kepada kebenaran. Yang kedua adalah sistematis, berurutan sesuai dengan sistem penulisan karya ilmiah. Yang ketiga adalah fakta, berdasarkan kenyataan bukan opini secara keseluruhan. Yang keempat adalah menghargai karya orang lain, mengutip pendapat orang lain dicantumkan dalam pengutipan dan daftar isi. Yang kelima adalah futuristik, adanya sikap untuk membuat tulisan menjadi bermanfaat untuk masa yang akan datang. Yang terakhir adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah langkah atau tahap penulisan karya ilmiah. Di dalam tahap penulisan karya ilmiah ini terdapat 3 tahap penulisan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan mencakup yang pertama adalah merencanakan topik tulisan. Yang kedua adalah menetapkan topik tulisan. Yang ketiga adalah membatasi topik tulisan. Yang keempat, merumuskan topik tulisan. Yang kelima adalah menetapkan tujuan tulisan. Yang keenam adalah mempertimbangkan calon pembaca. Yang ketujuh adalah membuat karangan atau rancangan tulisan. Yang kedelapan adalah memperdalam landasan teori. Yang kesembilan, menulis instrumentasi penelitian. Yang kesepuluh, mengumpulkan data. Yang kesebelas, menganalisis data. Yang kedua belas, merumuskan kesimpulan. Dan yang terakhir, mempersiapkan sarana pendukung. Pada tahap kedua adalah tahap penulisan, yang mencakup pertama adalah masalah kebahasaan, dan yang kedua adalah masalah non-kebahasaan. Pada tahap terakhir adalah tahap perbaikan, yang mencakup yang pertama, reviewers. Reviewers merupakan mereview kembali penulisan karya ilmiah tersebut. Yang kedua adalah aspek dan bentuk perbaikan. Setelah melakukan aspek dan bentuk perbaikan, dan yang terakhir, kita melakukan penulisan kembali terhadap penulisan karangan ilmiah tersebut. Selanjutnya adalah sikap penulis ilmiah. Yang pertama adalah adanya sikap untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua adalah adanya sikap untuk mau menggali lebih dalam terhadap sesuatu yang telah diketahui. Yang ketiga adalah adanya sikap untuk mau mempertimbangkan masukan atau kritikan dari orang lain. Yang keempat adalah tidak memihak siapapun. Yang kelima adalah adanya sikap memasukkan referensi ke dalam daftar pustaka terhadap tulisan yang dikutip. Dan yang terakhir adalah adanya sikap untuk membuat tulisan agar lebih bermanfaat ke depannya. Selanjutnya adalah struktur karangan ilmiah. Di dalam struktur karangan ilmiah ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, yaitu bagian yang memuat sebelum bab. Bagian awal ini mencakup yang pertama adalah halaman sampul, yang kedua adalah halaman depan, yang ketiga adalah kata pengantar, yang keempat adalah daftar isi, dan yang terakhir adalah daftar tabel, daftar gambar, atau daftar lampiran jika ada. Pada bagian kedua adalah bagian naskah, yaitu bagian yang memuat bab demi bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Yang kedua adalah bagian pembahasan. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir struktur karangan ilmiah adalah
bagian akhir, yaitu bagian yang memuat setelah bab. Yang pertama adalah daftar pustaka. Yang kedua adalah lampiran jika ada. Adapun yang terakhir adalah jenis karangan ilmiah. Yang pertama adalah artikel ilmiah, karya tulis yang dirancang untuk memuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang disepakati. Yang kedua adalah makalah, karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Yang ketiga adalah laporan tinjauan, tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat adalah skripsi, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan studi sarjana yang berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori orang lain. Yang kelima adalah tesis, karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 pasca sarjana yang sifatnya mendalam dibanding skripsi, dan berisi pengungkapan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang keenam adalah disertasi, karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau gelar doktor, yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dan analisis yang terinci. Sekian penjelasan dari saya tentang karangan ilmiah. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.